Pembelahan sel. Perlu kita ketahui bahwa pada awalnya manusia berasal dari satu sel. Sel tersebut kemudian mengalami pembelahan sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa dapat mencapai 200 triliun. Apa fungsi dari pembelahan sel? Fungsi dari pembelahan sel diantaranya yang pertama, pertumbuhan, yang kedua, perbaikan, yang ketiga, reproduksi. Fungsi pembelahan sel yang pertama yaitu untuk pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Bertambahnya sel diakibatkan oleh pembelahan itu sendiri. Semakin besar tubuh makhluk hidup, itu artinya semakin banyak sel yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Fungsi yang kedua yaitu untuk perbaikan atau regenerasi. Jika tubuh mengalami luka, itu artinya tubuh mengalami kerusakan jaringan. Perbaikan dari kerusakan jaringan itu merupakan hasil dari pembelahan sel. Fungsi yang ketiga yaitu reproduksi atau perkembangbiakan yang merupakan salah satu dari ciri makhluk hidup. Proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Pada sistem reproduksi pada manusia akan dibahas mengenai bagaimana terjadinya sel ovum dengan proses oogenesis dan terjadinya sel sperma dengan proses spermatogenesis. Oleh karena itu, kita perlu memahami bagaimana pembelahan sel terjadi. Pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik di mana memiliki fungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan atau regenerasi. Pada pembelahan mitosis dihasilkan dua sel anak yang memiliki susunan genetika dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya, sehingga sel anakan bersifat diploid atau 2N. Apa itu diploid? Diploid merupakan sel yang kromosomnya berpasangan. Sebelum memasuki tahap-tahap mitosis, ada fase yang bernama fase pendahuluan atau interfase. Fase ini juga sering disebut dengan persiapan pembelahan. Interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibandingkan dengan fase yang lainnya. Selama interfase, nukleus dan nukleolus tampak terlihat jelas, namun kromosom pada sel tidak terlihat jelas karena masih dalam bentuk kromatin. Dan di bagian luar inti sel terdapat sentrosom, yaitu organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anak agar tetap sama selama pembelahan sel. Fase gap 1 atau G1, di mana pada fase ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma serta organel sel lainnya. Pada fase S atau fase sintesis DNA terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan dua salinan DNA. Fase yang terakhir yaitu fase G2, di mana replikasi DNA telah selesai, sehingga sel telah dipersiapkan untuk melakukan pembelahan. Tahap-tahap mitosis terdiri atas profase, metafase, anafase, dan telofase. Atau lebih mudah kita singkat menjadi promat. Nantinya pada telofase terjadi pembelahan sitoplasma yang dapat kita sebut sebagai sitokinesis. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi, sehingga menghasilkan dua sentrosom yang kemudian akan bergerak ke arah kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan dan menghasilkan benang-benang spindle. Di tahap ini juga benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian akan membentuk kromosom.
Pada akhir profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang dan sentromer sudah sampai ke kutubnya masing-masing. Pada tahap metafase, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dengan sentromer yang melekat atau terikat pada benang-benang spindel. Pada tahap ini, membran inti sel dan nukleus sudah menghilang. Kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Pada tahap telofase, membran inti mulai terbentuk kembali, yang kemudian diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut juga dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada sel-sel kelamin yang berfungsi menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Pada pembelahan meiosis dihasilkan 4 sel anak yang memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk, di mana jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan adalah N atau haploid, sehingga pembelahan ini disebut juga dengan pembelahan reduksi. Terdiri atas 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, yang mana pada masing-masing meiosis memiliki profase, metafase, anafase, dan telofase. Sebelum memasuki meiosis 1, tentunya sel telah mengalami interfase. Kemudian, pada profase 1, membran inti mulai rusak dan menjadi bagian-bagian kecil dan terbentuk gelendong pembelahan, yang kemudian benang kromatid memadat dan menjadi kromosom homolog yang berpasangan, sehingga terjadi pindah silang. Pada metafase 1, kromosom berjajar di bidang pembelahan atau bidang ekuator. Pada anafase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian, masuk ke telofase 1, di mana kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan dan membran inti mulai terbentuk kembali, sehingga terjadi sitokinesis yang menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian masuk ke meiosis 2, di mana pada profase 2, membran inti mulai rusak kembali dan kromatid mulai bergerak ke bidang-bidang pembelahan. Pada metafase 2, kromosom mulai berjajar pada bidang pembelahan atau bidang ekuator sel. Pada anafase 2, benang-benang spindel mulai menarik kromatid untuk menjauh dari bidang pembelahan dan bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Pada fase yang terakhir, yaitu telofase 2, membran inti dan nukleus mulai terbentuk kembali dan terjadi sitokinesis, di mana akan terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Materi selanjutnya yaitu struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Akan tetapi, sebelum masuki materi itu, akan ada kuis.